Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hajjaj bin Minhan, haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Alqamah ibnu Marsad, sami'tu Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Salami an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Telah berkata kepada kami Hajjaj bin Minhan, telah berkata kepada kami Syu'bah, dia telah berkata, telah mengabarkan kepadaku Alqamah ibnu Marsad, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa saja yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jemaah, setiap orang pastinya ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Setiap orang pastinya ingin menjadi yang nomor satu. Ini adalah keinginan yang manusiawi dan sesuatu yang fitrah. Dan itulah yang sering diutarakan di dalam Al-Quran, bahwa Allah mencintai mereka yang paling bertakwa. Tetapi pada kali ini kita akan dipaksa untuk menyaksikan bahwa banyak di sekitar kita terjadi persaingan dalam kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah. Dan kadang persaingan yang terjadi bukan hanya persaingan dalam kategori sehat, tetapi persaingan yang sudah menjurus kepada sesuatu yang menyakiti dan keluar dari norma kehidupan maupun agama. Begitulah manusia bila tidak dibentengi oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka tak mau kalah, dan mereka tak mau diajak untuk mengalah. Bila sudah berkaitan dengan urusan dunia, seakan mereka harus memilikinya sendiri dan orang lain tidak boleh mempunyainya. Tapi bila sudah berkaitan dengan urusan akhirat ataupun agama, maka sedikit sekali mata kita melihat ada orang yang mau berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Mengapa? Di antara jawabannya adalah karena banyak di antara kita yang hanya fokus pada sesuatu yang teramat kecil dan sesaat saja masanya. Sesuatu yang bernilai lebih besar justru terlewatkan begitu saja. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, dan ini masuk dalam bagian ayat-ayat surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap kita waktunya pasti akan binasa, dan yang kekal hanya Allah Jalla Jalaluh. Jemaah sekalian yang berbahagia, hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang manusia yang paling utama yang terdapat di dunia ini. Kemuliaannya diakui oleh Nabi
dan automatically juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ucapan atau kalimat yang keluar dari gerakan lisan Nabi kecuali merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Mereka yang sedang belajar Al-Quran dan mereka yang mengajarkan Al-Quran adalah manusia terbaik di permukaan bumi ini. Boleh jadi mereka menjadi yang terbaik dari semua makhluk, karena memang mereka yang sedang belajar Al-Quran dan mengajarkannya tidak pernah jauh bergeser dari Allah. Dan semestinya mereka juga selalu melakukan semua yang Allah perintahkan, dan semua yang Allah larang mereka akan jauhi. Hikmah dan semangat yang terkandung dalam hadis ini sesuai dengan makna harfiahnya, yaitu sepanjang hidup di dunia maka seharusnya memanfaatkan waktu buat belajar dan mengajarkan Al-Quran, kendati kesibukan apapun yang sedang mendera. Tidak ada kata terlambat buat mempelajarinya, seperti tidak ada kata selesai untuk menyelami lautan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Membacanya merupakan salah satu media untuk selalu berada dalam kasih sayang dari Allah. Mereka senantiasa dekat dengan Allah dari lantaran lisan mereka tak pernah lelah untuk melantunkan firman-firman-Nya. 24 jam waktu yang Allah sediakan buat kita. Tapi pernahkah kita mengalokasikannya secara khusus buat kita belajar dan mengajarkan Al-Quran? Jemaah, setiap yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu yang pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan waktu yang Allah berikan kepada kita pun pada waktunya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sehingga Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang terus melakukan amal kebaikan. Mereka saling mengingatkan kepada kebenaran, mereka saling mengingatkan untuk berlaku sabar, beramal saleh. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Maka hidup yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah hidup yang harus ada keseimbangan. Tak sempurna bila hanya bahagia di dunia saja dan membiarkan nasib kita terkatung-katung dalam kehidupan selanjutnya. Maka idealnya mereka yang cerdas adalah mereka yang mau mengejar keduanya. Dan kata kuncinya adalah satu, yaitu mereka terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Mencipta. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu Allah yang telah menurunkan Al-Quran.
Allah yang telah menciptakan bumi, Allah yang telah menciptakan langit, Allah yang telah menciptakan kita semuanya, Allah yang telah memberikan banyak karunia kepada kita, Allah yang telah memberikan nafas kepada kita, Allah yang telah menentukan hidup dan mati kita, dan Allah yang nanti akan membangkitkan kita dari dalam kubur, dan waktunya Allah akan kumpulkan kita di yaumil mahsyar. Dia Allah yang bersemayam di atas arsy. Semua punya Allah, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di antara keduanya. Mereka yang dekat dengan Al-Quran, maka mereka pasti akan selalu diingatkan Allah. Karenanya, kepada kita yang mau berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya, tidak ada pilihan kecuali kita dekat kepada Maha dari segala. Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Bila kita dekat dengan Al-Quran, bila kita terus membacanya, maka kita akan dijamin kebahagiaan di dunia dan setelahnya. Bahkan bukan hanya itu, bila pun kita sudah meninggalkan dunia, maka para malaikat akan berziarah ke kubur kita. Begitulah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, ta'allamil Qur'ana wa'allimhu wa la tazalu anta kadzalika hatta ya'tiyakal maut fa in atakal maut wa anta kadzalika hajjatil malaikatu ila qabrika kama yahujjul mu'minuna ila baitillahil haram. Subhanallah. Orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mau membaca, baik belajar maupun dalam rangka mengajarkan, adalah mereka yang nanti bila mati, maka kuburnya akan diziarahi oleh para malaikat laksana orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Masihkah belum ada ketertarikan pada diri kita? Apalagi kalau bila mendengar pengajian ini masih menjadi orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Lalu bagaimana kita akan merasakan suasana pada saat kita berada di dalam kubur? Padahal dalam hadis-hadis yang lain, Nabi menyampaikan bahwa setiap hari bumi ini berteriak memanggil, wahai mereka yang saat ini hidup di atas punggungku, waktunya kalian akan masuk ke dalam perutku, dan dalam perutku adalah kesunyian, maka ramaikanlah dengan Al-Quran. Mereka yang belajar, mereka yang mengajarkan, mereka adalah manusia-manusia pilihan di hadapan Allah. Tidak ada kata terlambat, dan kapanpun bisa untuk dimulai. Bekal itu perlu kita bawa. Seperti kita akan merasa tersiksa bila kehidupan di dunia ini dengan serba keterbatasan, maka ketahuilah kita akan menjadi manusia yang paling tersiksa bila kita sedikit membawa bekal ketika berada di dalam kubur dan akan menghadapnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baik-baik kalian adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Waktunya
kita bangkit dari keterpurukan. Waktunya kita mengisi waktu untuk terus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, sehingga keluarga kita, anak-anak kita, terus sampai kepada keturunan kita, semuanya menjadi pecinta Al-Quran. Karena dengan cinta kepada Al-Quran, maka itulah bukti cinta kita kepada Allah. Seorang ulama yang bijak mengatakan, alamatu hubbillah hubbul Qur'an, wa alamatu hubbil Qur'an hubbun Nabi. Tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran, dan tanda cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelora Al-Quran harus senantiasa kita kumandangkan, menjadi teman kita di dunia, teman kita di dalam kubur, teman kita ketika dibangkitkan. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikianlah doa yang sering didendangkan ketika menutup bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan pengajian kita yang kedua ini akan menjadikan diri kita lebih mencermati waktu dan banyak mengisinya dengan tilawatil Quran. Di dadaku ada Al-Quran. Wallahu a'lam.